warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ana wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. إلى الله جميع شيخنا ومعلمنا وجميع الكتب التي تعلمناها وعلمناها شيء لله لنا ولهم الفاتحة. وإلى حضرة أصحاب هذه الحاجات وأهل بيوتهم وأخوانهم على نية الصدق والقبول وحصول الأمل والمقبول بجاه وشفاعة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شهد لله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وظهر الدائمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, pada kesempatan menika saya ingin membacakan hadis yang pernah diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang ini kalau diartikan secara bebas adalah peluang emas buat kita semua. Namun bahasanya Rasulullah menggunakan bahasa sebaliknya. Qala alaihi salatu wassalam, kata Rasulullah, rahima an rajul dukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Pertama beliau menyampaikan, kalau biasanya anak-anak santri itu kalau menerjemahkan rahima an rajulin gerumpung ilmu wong orang yang punya hidung, ibaratnya rugi betul, menyesal betul. Ada kesempatan emas di hadapannya kok tidak mampu digunakan dengan baik. Maka yang pertama, kata Rasulullah, orang itu akan rugi, akan menyesal. Wong mendengar namaku disebut kok tidak mau mengucapkan sholawat. Padahal sholawat untukku ini akan mengiringi kehidupan. Maka kelak ketika semua orang mendapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena senantiasa membaca sholawat untuknya, orang ini akan menyesal. Ibaratnya semuanya kebahagiaan hadiah, giliran orang ini tidak dapat hadiah itu akhirnya mikir, ya Allah, dulu kenapa? Hanya menggerakkan lidah sedikit untuk membaca sholawat untuk Rasulullah saja, saya kok enggak. Akhirnya yang terjadi hanyalah penyesalan. Sementara keutamaan sholawat yang kita lantunkan, yang kita ucapkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama sebetulnya Allah memberikan contoh kepada kita. Kalau di dalam surat atau Al-Ahzab ayat 56,
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya ini bersolawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian semuanya untuk Nabi dan mengucapkan salam dan penghormatan kepada. Kemudian yang kedua, di samping Allah dan para malaikat bersalawat untuknya, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala bersalawat artinya memberikan rahmat untuk Rasulullah. Kalau malaikat bersalawat untuk Rasulullah artinya memintakan ampun kepada Rasulullah. Harapan kita bersolawat kepada Rasulullah adalah endingnya itu kembali kepada kita. Maka terkadang orang-orang di luar sana itu berpikiran, kalau Rasulullah kok masih dimintakan ampun, masih dimintakan selamat, berarti Rasulullah sendiri yang belum selamat. Apalagi kita umatnya kadang-kadang bisa terbalik. Itu yang sering kadang-kadang orang yang tidak mau bersolawat itu berargumentasi seperti itu. Namun jika kita ibaratkan sebuah gelas, gelas ini sudah penuh. Andaikan gelas itu bolak-balik ditambah air, ditambah air, niscaya air itu akan tumpah. Nah, tumpahannya itulah sebetulnya yang kita harapkan, bagian dari kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Keistimewaan yang lain, siapa orang yang bersolawat kepada Rasulullah, satu kali solawat Allah akan membalasnya dengan 10 solawat. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara. Barang siapa bersolawat kepada Rasulullah satu kali, niscaya Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Selanjutnya orang yang bersolawat itu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, man shalla alayya marratan wahidatan kataballahu azza wa jalla lahu biha asyara hasanat. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, niscaya Allah azza wa jalla mencatat untuknya 10 kebaikan. Orang yang bersolawat satu kali dihapus dosanya 10 kali oleh Allah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyara sholawatin wa hatta anhu asyara khati'atin. Siapa bersolawat kepadaku satu kali, niscaya Allah akan memberikan sholawat kepadanya 10 kali dan menghapus darinya 10 dosa. Masih keistimewaan orang yang bersolawat. Orang yang sholawat kepada Rasulullah satu kali diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyara sholawatin wa huttat anhu asyru khati'atin wa rufi'at lahu asyru darajatin. Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, niscaya Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali
Allah akan menghapus darinya 10 dosa, dan Allah akan mengangkat derajatnya 10 kali. Selanjutnya, orang yang bersolawat kelak adalah orang yang akan mendapat syafaat Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah." Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang-orang yang paling banyak membaca sholawat. Selanjutnya, orang yang membaca sholawat adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, "Aktsiru alayya min as-shalah fi kulli yawmi jum'atin, fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yawmi jum'ah. Faman kana aktsaruhum alayya shalah kana aqrabuhum minni manzilatan." Perbanyaklah bersolawat kepadaku pada hari Jumat, karena sesungguhnya sholawat umatku diperlihatkan kepadaku, kata Rasulullah, pada setiap hari Jumat. Siapa saja yang paling banyak sholawatnya, maka ia menjadi orang-orang yang paling dekat kedudukannya dari sisiku, kata Rasulullah. Selanjutnya, sholawat adalah ikhtiar gampang terkabulnya doa. Kullu du'ain mahjubun hatta yusalli ala Muhammad. Bagaimana hadis Imam Tirmidzi, setiap doa akan terhalang hingga diucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Maka satu di antara adabnya kita berdoa, yang pertama, doa itu diawali dengan memuji kepada Allah. Kemudian dilanjutkan sholawat untuk Nabi. Baru doa kita bla 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 bla. Baru ditutup dengan sholawat. Dan yang terakhir ditutup dengan memuji kepada Allah. Kalau rumusannya paling gampang, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, baru kita doa. Setelah doa itu ditutup, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, keistimewaan orang yang bersolawat, ia akan dimasukkan ke dalam surga. Kata Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, "Man dzukirtu indahu fa khati'a as-salata 'alayya khati'a tariqal jannah." Barang siapa yang aku disebut di sisinya lalu ia tidak mengucapkan sholawat untukku, maka ia akan disimpangkan dari jalan menuju surga. Keistimewaan sholawat yang lain, Rasulullah SAW menjawab salam kita yang kita ucapkan kepadanya. Banyak hadis-hadis sahih yang mengatakan bahwa salam yang diucapkan oleh umat Rasulullah akan sampai, dan beliau pun menjawab. Abi Hurairah radhiyallahu anhu pernah menceritakan Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidaklah seorang yang mengucapkan salam kepada, kata Rasulullah, kecuali Allah akan mengembalikan rohku sehingga aku bisa menjawab salam tersebut. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu
pernah menyampaikan, kata Rasulullah, "Akthirus sholata alayya fa inna Allah wakkala bihi malakan inda qabri fa idza shalla alayya rajulun min ummati qala li dhalikal malak ya Muhammad inna fulan ibni fulan shalla alayka sa'a." Perbanyaklah kalian untuk bersolawat kepada, kata Rasulullah, karena sesungguhnya Allah telah memberikan perintah kepada seorang malaikat untuk berada di kuburku. Jika ada seorang dari umatku telah bersolawat kepadaku, maka malaikat itu berkata kepadaku, "Wahai Muhammad, sungguh fulan bin fulan telah bersolawat kepadamu saat ini." Di antara beberapa keistimewaan sholawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, warakhima anhu rajulun indahu abawahu aw ahaduhuma falam ya'mal fi haqqihima amalan yadkhulu bisababihi jannah. Termasuk orang yang rugi, orang yang akan menyesal di kemudian hari. Orang itu masih punya kedua orang tua atau salah satu di antaranya, namun orang ini tidak mampu berbuat baik, padahal perbuatan itulah yang mengantarkan orang itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika ada orang walaupun setiap tahun pergi haji, setiap bulan pergi umroh, sedekahnya di mana-mana, namun satu saat tangisan orang tuanya yang menyayat hati karena merasa tersinggung apa yang dilakukan oleh anaknya, jangankan masuk surga, mencium bau surga saja orang itu. Maka betapa mulianya Bapak Ibu, orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Rasulullah kalau mengatakan ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain, keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua, kemurkaan Allah tergantung kemurkaan orang tua. Bahkan satu hal yang terpenting buat kita Bapak Ibu sebagai orang tua, kaya apapun anak kita, ayo kita doakan, kita ridho anak-anak kita, karena sungguh doa-doa orang tua inilah yang akan memberikan imbas kepada anak. Bahkan dulu ada kisah seorang wali kutub di Gresik yang terkenal dengan Habib Abu Bakar As-Segaf. Kalau orang datang kepada beliau dan minta doa, pertanyaan beliau sisa, masih punya ibu, masih punya orang tua? Mintalah doa kepada orang tua, karena sungguh doa orang tua itu lebih baik daripada 70 kali para wali yang berdoa. Ini keistimewaan orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita jaga, jangan sampai mengucap sesuatu yang akhirnya berakibat fatal buat anak-anak kita. Ya, kita sebagai orang tua yang mestinya harus memahami betul. Yang namanya anak itu yang masih muda, belum pernah tua, kira-kira kan pengalamannya lebih dulu kita. Maka doa kita semuanya ini sebagai orang tua adalah doa yang istimewa. Yang ketiga, wallahi ma'an rajulin dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan qabla an yufadala. Ada peluang emas buat seseorang yang masuk bulan Ramadan, masuk padanya bulan Ramadan, tapi Ramadan ini hingga usai orang ini belum dapat ampunan dari Allah. Ini
ini termasuk orang yang paling rugi dan akan menyesal di kemudian. Lianna Ramadhana syahru rahmatin wa maghfiratin min Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya Ramadan itu adalah bulan rahmat Allah, bulan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa illam yughfar lahu fihi fa huwa maghfurun. Kalau sampai Ramadan ini usai, orang ini belum dapat ampunan Allah, orang ini termasuk orang yang tertipu, dan orang ini orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan Ramadan ini untuk kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Idza kana awwalul lailatin min Ramadan, yaqulullahu ta'ala." Di awal masuk bulan Ramadan, Allah ini menyeru kepada kita. Ini hari spesial, ini bulan spesial untuk kita. Yang diseru oleh Allah, "Man dzalladzi yuhibbuna fanuhibbuh." Siapa orang yang cinta kepadaku, kata Allah, aku akan cinta kepada orang. Sudah semestinya orang yang cinta kepada yang dicintai, apa saja yang diingini, yang dicintai pasti akan kita. Yang kedua, wa man dzalladzi yatlubuna fanatlubuh. Siapa orang yang mencari aku, kata Allah, pasti aku akan cari orang. Ini adalah kesempatan luar biasa buat kita umat Rasulullah. Maksudnya kita di bulan Ramadan. Sungguh kita ini pasti punya hajat. Dalam kehidupan ini kita punya problem kehidupan. Namun sungguh problem kehidupan, hajat apa saja pasti akan dikabulkan oleh Allah manakala kita mau menyertakan Allah di tengah-tengah kehidupan. Ketika seseorang yang dituju dan harapan satu-satunya Allah, maka tidak ada kata orang ini akan merasa menyesal. Tidak. Ketika Allah yang ada di tengah-tengah kita, maka perjalanan ini oleh Allah ada saja jalan keluar. Ada kisah yang menarik. Ada seorang Gojek. Satu saat ketika pagi hari dia keluar, rupanya karena ya kondisi seperti ini, pagi hari sampai siang ini tidak ada satupun orang yang mau naik. Akhirnya dia pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah, istrinya cerita, "Pak, sudah dapat duit. Ini di rumah tinggal hanya ada beras 1 liter. Untuk lauknya nanti untuk buka ini belum ada. Mau apa keluar lagi, siapa tahu ada penumpang." Kondisi seperti itu hanya dia keluar. Keluar ini mikir, saya kemana? Hari ini tadi tidak ada modifikasi yang masuk untuk orang naik ojek. Mungkin kalau ibarat kita kira-kira nyanggong di depan, sambil termenung menunggu tidak ada. Akhirnya terbersih dalam pikiran. Daripada saya duduk-duduk di depan, kira-kira kalau saya masuk masjid kemudian iktikaf sekaligus menyampaikan kepada Allah, ini kan punya dia. Dia parkir, ambil air wudhu, kemudian masuk di dalam masjid. Kira-kira sambil bersandar di tembok, sambil merenung, ya Allah, apa yang akan aku berikan kepada anak-anak istriku yang di rumah untuk buka nanti, ya Allah.
yang ada hanya beras 1 liter yang merenung. Habis merenung kayak begitu itu, jadi yang namanya hawa nafsu suwetan itu, atau dia melirik, ternyata di pojok sana itu ada kotak. Kotaknya itu pakai kaca, kelihatan, dan kotaknya itu sudah penuh. Sampai kira-kira yang mirip-mirip itu, yang biru itu kelihatan. Akhirnya dia mulai mikir, wah ini andaikan biru itu saya tarik sedikit, kira-kira untuk keluarga nanti buka puasanya selesai. Langsung dia terbuka, ya Allah, iblis ini luar biasa. Dalam kondisi kayak begini kelihatan. Langsung dia nangis, ya Allah, Engkau kuatkan ya Allah iman saya. Dan seberapa lama ternyata di depan, di belakang imaman ini ada orang yang masih iktikaf. Rupanya orang ini merenung sambil menangis. Begitu orang ini balik, si Gojek yang ada di belakang tadi akhirnya disampaikan, Bapak apa Gojek? Betul Pak. Bapak bisa nyupir Pak? Bisa Pak. Alhamdulillah, kalau Bapak berkenan, mari ikut saya Pak. Langsung alhamdulillah. Cerita akhirnya dia diajak untuk ternyata dia punya masalah. Masalahnya istrinya ini sudah 3 bulan koma. Nah dia pernah magang, ya Allah, dalam kemuliaan Ramadan ini jika istri saya kok siuman dan sembuh ya Allah, saya magang akan memberikan sedekah ke panti asuhan. Akhirnya diajak. Kebetulan hari itu supirnya ini pulang kampung. Ibarat kalau di perumahan kayak begini, langsung ayo ikut saya ke rumah saya, nggak jauh dari masjid. Diparkir, si Gojek tadi akhirnya bawa sembako, bawa macam-macam ke pantai asuhan. Di dalam itu cerita, akhirnya dia bilang, ya Allah, saya yang hanya kayak begini, diberi sehat keluarga saya, hanya kekurangan sedikit saja kok sudah lewat. Bagaimana nasibnya Bapak ini yang punya istri koma, tidak bisa apa-apa. Alangkah syukurnya ya Allah, saya Engkau berikan sehat. Walhasil akhirnya si Bapak ini menawarkan kepada Gojek, kalau Bapak berkenan, jadilah supir pribadi saya. Dia pulang membawa sembako, dikasih uang 300.000 sama diberikan janji jadi supir pribadi orang. Ini kalau orang ketika punya masalah apapun yang dituju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kemuliaan bulan Ramadan yang ada di tengah-tengah kita yang merupakan peluang emas ini dapat kita gunakan dengan baik. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma ya wasi'al karami maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awlin minal awali muqaddimi hajar wa yujuti ma'awanihim alaihi tasawwur qabul wa usul ila amal wal ma'mul bijahi wa syafa'atir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Syai'un billahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na
شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأجرنا برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله ترشد المصطفى من الحق تعالى والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح آمين يا اللهم اهدنا بهداك اللهم اهدنا بهداك اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا زدنا علما نافعا ووسع لنا في ارزاقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبين في قلوب عبادك وعزيزنا في عذورهم واجعلنا وجيهنا في الدنيا والاخره ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنه ولك الشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بحق ونور وسر سوره الفاتحه. حياكم الله وإياكم أجمعين. اللهم اغفر لنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.